Good morning, my student. How are you? I hope you stay and good, healthy. Selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu guru yang terkasih kelas 1A Santa Maria. Tadi les pertama olahraga tentu telah diawali dengan berdoa dan membaca kitab suci di tempat kita masing-masing. Materi kita pada hari ini tematik tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema yang keempat bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Masih pembelajaran yang pertama. Mari kita sama-sama membaca ceritanya dengan jelas. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Hal ini dapat terjadi saluran air lancar dan lingkungannya bersih karena adanya kerjasama. Bekerja sama menjaga lingkungan. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Keluarga Siti dengan tetangganya, mereka kompak untuk membersihkan saluran airnya. Tentu dengan bekerja sama mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat selesai. Di sini ada ungkapan pemberitahuan isinya. Ungkapan pemberitahuan isinya itu memberitahukan sesuatu. Misalnya, Siti menyapu lingkungan setiap hari. Sekali lagi, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Bahwa Siti adalah anak yang rajin, yang selalu menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Itulah yang dikerjakan oleh Siti. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Ini adalah sikap yang harus dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari
bahwa bekerja sama itu adalah sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun di mana saja kita berada. Nah, bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada tergenang sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Kami bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, ini juga adalah kalimat pemberitahuan. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Nah, anak-anak ibu guru, mari kita perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, setiap gambar kita buat tanda checklist kalau itu menunjukkan aturan. Nanti kalau bukan kalimat yang menunjukkan aturan, berikan tanda X atau kali. Perhatikan gambar yang pertama. Nah, di sini si Rina membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua juga membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan yang ketiga adalah membuang sampah ke sungai. Berilah tanda checklist jika menunjukkan ini adalah lanjutan yang tadi. Nah, jika menunjukkan aturan kita buat tanda checklist atau kalau tidak tanda kali. Perhatikan apakah gambar pertama menunjukkan aturan? Ya, yaitu melaksanakan aturan di sekolah. Sedangkan yang kedua adalah tidak menunjukkan aturan karena membuang sampah sembarangan. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru. Kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Amati gambar berikut. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Dayu bersama dengan teman-temannya. Nah, dari gambar yang pertama kita lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Kedua, cuci bersih dengan air sabun. 3. Bilas dan jemur di panas matahari. 4. Jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, inilah kalimat yang menunjukkan aturan. Nah, dari gambar yang pertama adalah apa? Lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Ini nanti semua dilepaskan. Yang kedua, bersihkan air dengan air bersih. Yang ketiga, bilas dan jemur di panas matahari. 4. Jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan kembali. Nah, inilah contoh karya
kerajinan ini, gambar yang kedua ini kemoceng yang ketiga. Ini gambarnya. Kita perhatikan bagaimanakah, apakah kita menunjukkan kalimat aturan. Kita perhatikan gambar berikut. Apa kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai barang burung atau angsa? Ya. Nah, ini boleh kita perhatikan siapa di antara anak-anak ibu guru yang memiliki hewan ataupun ayam atau burung atau angsa peliharaan di rumah. Nah, kita lanjutkan bersama. Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Amati gambar-gambar di bawah ini dan inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel dan pita serta gunting. Sekali lagi, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel, pita atau gunting. Yang kedua, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Berikutnya, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Langkah berikutnya, tempelkan flanel pada pita dengan rapi. Kemudian dengan demikian pensil sudah dihias ya. Ini cara yang pertama, kedua, yang ini ketiga, keempat, dan kelima. Nah, anak-anak ibu guru sebagai tugasmu nanti buka buku kreativitas 1F halaman 89, kerjakan nomor 1 sampai 5 dan kalau bisa digambar, tuliskan nama dan kegunaan dari gambar tersebut. Kalau bisa digambar ya nak, nanti kalau bisa digambar nama benda-bendanya, baru kemudian ditulis nama kegiatan tersebut. Nah, anak-anak ibu guru, demikian materi tematik kita pada hari ini. Nanti les berikutnya adalah membahasa Inggris. Terima kasih.